Ya, kita akan lihat. Saya akan buka slide-nya sekarang. Kita akan membahas slide di bab 19 ya, saudara sekalian. Ya, ini berapa saya bersihkan dulu karena tadi ya sudah sempat saya coret-coret juga ini ya. Baik. Oke, jadi ini sudah terlihat ya barangkali. Ini judul materi kita. Dalam membahas materi international finance ini, seperti tadi saya katakan, kita akan banyak berhadapan dengan yang namanya konsep nilai tukar ya, currency exchange rate atau foreign exchange rate. Jadi yang namanya nilai tukar itu nilai konversi ya, nilai konversi satu mata uang terhadap mata uang negara lain. Misalnya kita punya rupiah, itu kan tentu ada nilai konversinya ya. Satu rupiah itu berapa dolar, atau sebaliknya $1 itu berapa rupiah. Biasanya di state $1 berapa rupiah, karena memang nilai dolar itu value-nya lebih tinggi ya. $1 misalnya 15.000 rupiah ya kan. Misalnya juga 1 yen itu ya 100 rupiah ya kan gitu ya. Jadi tiap mata uang dia punya rate masing-masing atau exchange rate masing-masing. Nah, dengan nilai itulah nanti kita akan mengkonversinya. Ya, jadi artinya apa? Exchange rate adalah price of currency. Jadi katanya harga currency dinyatakan dalam nilai yang lain ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya currency di sini mirip, atau exchange rate itu, konsep exchange rate itu mirip seperti konsep jual beli ya. Ada yang beli, ada harganya, kemudian ada yang jual ya, ada yang jual seperti itu. Baik. Tadi sekilas sudah saya sebutkan to state ya, atau untuk menyatakan suatu currency itu atau suatu exchange rate itu ada dua cara, minimal dua cara itu ya. Pertama, Anda bisa menyajikan berapa $1 dalam dolar, ya kan? Atau sebaliknya, berapa dolar untuk berapa rupiah untuk $1 ya, dibalik gitu ya. Jadi satu di mana USD-nya itu 1 ya, USD-nya 1 sama dengan berapa rupiah, Rp ya, 15.000 misalnya ya. Kemudian atau kita balik, berapa rupiah itu kalau di state dalam dolar, $1 itu berapa dolar ya. Misalnya 0,0000, ini contoh dulu ya, 0,8 misalnya ya, gitu ya. Lazimnya memang yang kita pakai kalau men-state dalam rupiah ini yang dipakai ya. Jarang yang pakai yang ini. Padahal ini juga boleh yang pakai 0, ini. $1 itu berapa dolar sih? USD nih ya, ini dolar gitu ya. 0,0000 gitu ya. Ini 4 aja kali ya, 8. Kira-kira gini ya, gitu. Kira-kira. Nanti untuk apa namanya, untuk lebih precise-nya nanti bisa kita hitung ya. Ya, jadi ada dua cara ini. Nah, di tabel ini disajikan, inilah yang saya tulis di atas itu, kalau kita apa namanya, kumpulkan database-nya ya, database-nya mata uang itu ada yang bisa di state
dalam bentuk berapa dolar per satu mata uang masing-masing negara di sini, mata uang masing-masing negara, atau sebaliknya, berapa mata uang negara tersebut dibandingkan $1. Kalau kita menggunakan dolar sebagai referensi, sebagai patokan, karena memang dolar itu adalah mata uang internasional, mata uang dunia yang dipakai, ya diakuin ya, hampir di seluruh dunia. Saya yakin ya pasti semua negara mengakui dolar. Jadi dolar di sini sebagai referensinya, maka penyataan gitu ya, atau istilahnya apa, kuotasi ya. Dalam istilah mata uang itu biasanya sering digunakan bukan statement, tapi quote ya, quote ya, kuotasinya ya. Jadi kuotasi dalam dolar itu bisa dua cara, ada yang namanya direct quote, ada yang indirect quote. Direct quote itu adalah kita hitung berapa dolarnya ya, berapa banyak dolarnya per satu mata uang asing. Itu direct quote ya. Direct quote, DQ ya. Sementara sebaliknya, kalau kita menstate berapa mata uang negara lain per $1, itu namanya indirect quote ya. Indirect quote atau EQ ya, saya tulis saja EQ. Ya, jadi kolom yang tengah ini direct quote, yang paling kanan ini adalah indirect quote. Sebenarnya indirect quote dan direct quote ini nilai yang sama, saling berhubungan gitu ya, saling berhubungan. Seperti misalnya ini tadi $1 Rp15.000. Berarti Rp1 ini bisa dihitung dengan kalau Anda sudah punya angka ini misalnya sebagai dasar, Rp1 itu berarti 1/15.000 ya, dolar. Gitu kan. Itu artinya ya indirect quote itu adalah sama dengan 1 per direct quote ya. 1 per direct quote. Gitu ya. Atau dibalik. Jadi dibalik lagi maksudnya direct quote-nya di sini, indirect quote-nya ke bawah. Boleh kan gitu, sama ya. Ya. Jadi ini tadi ya terjemahannya kalau secara definisi tadi sudah saya jelaskan ya. Ini di slide ini memaparkan perbedaan penjelasan antara direct quote dan indirect quote gitu ya. Kalau di tabel tadi direct quote itu yang ke tengah angka-angkanya, kalau yang indirect quote itu yang di paling kanan ya. Ya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi meski angka yang sama, nilai masing-masing direct quote dan indirect itu tentu berbeda. Dan nanti penggunaannya juga untuk ada kepentingan masing-masing penggunaannya. Misal di sini contohnya Anda diminta untuk menghitung berapa pound di sini, atau di sini saya ganti aja berapa rupiah deh, gitu ya. Saya ganti pounds-nya jadi rupiah ya. Anda punya $2.000 nih misalnya, ya kan? Anda punya $2.000, terus kurs dolar rupiah itu katakanlah diketahui misalnya Rp berapa nih? Tadi ya saya pakai angka baru nih. Kurs rupiah dolar itu $1 itu setara dengan Rp14. Ya, misalnya ini. Ya. Berarti kalau Anda punya $2.000, berapa rupiah yang akan Anda terima? Caranya adalah rupiah yang kita terima ya, rupiahnya itu sama dengan gimana? 14.000 gitu kan. Rupiah, ini saya tulis rupiah per $1. Ini kan $1 segini ya. Kalau saya ubah penulisannya, 14.000 ini kan sama saja dengan 14.000 rupiah per $1, rupiah per dolar kali ya kan gitu ya, 2.000
dolar, 2.000 dolar. Nah, dengan saya menuliskan seperti ini, jadi saya sekarang punya gambaran nih, mana yang harus saya coret gitu ya. Dolar, dolar kan bisa dicoret tuh. Satu di atas, satu di bawah kan gitu ya. Tinggal dikalikan saja 2.000 kali 14.000. Jadi berapa tuh? 28 juta ya. Ini kalau kita convert ke rupiah. Artinya apa? Angka 28 juta itu rupiah kan, ini Rp tadi ya, Rp. Itu setara dengan 2.000 dolar saat ini ya, karena memang kita mengkonversinya dalam konteks ini adalah saat ini kita langsung convert. Kita punya dolar, kita convert dengan rupiah, saat ini nilainya 28 juta ya. Dengan asumsi tadi $1 nilainya memang di kurs $1 14.000 ya. Berarti di sini Anda menggunakan model konversi rate yang sifatnya kalau kita kembalikan ke tabel tadi adalah karena dolarnya 1 di sini ya, berarti ini kategori tabel tadi masuk ke indirect quote kan gitu. Nah, sekarang kalau dibalik misalnya, Anda punya uang 5 juta misalnya nih ya, rupiah ya. Anda punya uang 5 juta rupiah, ini kalau dihitung berapa dolar nih? Berapa USD? Ya kan? Jadi ini mengkonvert lagi. Caranya gimana? Caranya bukan diketahui, ini sama. Diketahui rate-nya adalah segini. Rate-nya $1 itu 14.000. Ya, 14.000 rupiah. Jadi kalau gitu USD caranya 5 juta kali berapa nih? Bukan kita kalikan 14.000 lagi ya. Ini saya contohkan dulu ya. Kalau Anda misalnya langsung kalikan 14.000, sekarang kita buktikan saja, ini kan rupiah 5 juta ya. 14.000 ini adalah 14.000 rupiah per dolar. Ya kan gitu ya. Per $1. Kalau Anda kalikan 14.000, berarti sebelum Anda kalikan angkanya dulu, Anda lihat nih simbolnya atau apa namanya, nominasi currency-nya ya. Rp di sini dikali dengan sampingnya Rp lagi yang ada di atas per dolar. Maka ketemunya Anda nggak bisa dapat nilai dolar kalau gitu di sini ya, tapi dapatnya Rp kuadrat kan gitu ya. Ya ini sengaja saya tuliskan dulu yang konsep yang salahnya dulu terlebih dahulu ya, untuk saya tunjukkan bahwa inilah kenapa kita harus teliti ya dalam mengkonvert nilai mata uang itu, karena itu konsep yang sederhana sebetulnya, cuman kadang kekeliruannya itu muncul di suka kebalik-balik gitu ya. Jadi sebelum Anda langsung operasikan angkanya, Anda analisis dulu nih bagaimana status mata uang yang dikonversi itu dengan nilai konversinya. Walaupun disediakan sama, disediakan tetap nilai konversi itu biasanya disediakan satu angka saja gitu ya. Misalnya indirect quote saja, Anda nanti diminta mencari konversi mata uang yang diketahui ya dalam nilai domestik di sini misalnya gitu ya. Di nilai domestiknya itu di sini ternyata adalah rupiah 5 juta ya. Sementara untuk case yang lain di mana mata uang asing yang mau dikonversi itu juga tetap sama, disediakan currency exchange-nya adalah dengan statement yang sama ya. Oke, jadi ini salah gitu ya, jangan diikutin ya. Artinya saya ulangin lagi, ini karena kalau kita kalikan masing-masing simbolnya dulu rupiah kuadrat tadi ya per dolar. Jadi belum ketemu USD-nya. Artinya tidak menghilangkan rupiahnya, padahal harusnya kita mendapatkan tinggal dolar saja. Karena itu berarti ya kita harus ubah ya. Kita harus ubah unit ini ya. Unit currency ini yang darinya indirect quote menjadi ya kebalikannya, direct quote-nya tadi ya. Berarti untuk mendapatkan US dollar kalau gitu 5 juta rupiah kali
1 per kalau gitu 14.000 ya. Nah, 1 per 14.000 ini satuannya apa? Satuannya adalah, satu ini kan dolar. 1 dolar itu ini rupiah, ya kan? 1 dolar per 14.000 rupiah, kira-kira gitu ya. Ya, dengan ini kita bisa lihat kembali simbol-simbolnya kan bisa hilang sehingga tinggal tersisa dolar saja, dan ini bisa kita baru langsung hitung angkanya. Berarti tinggal angkanya 5 juta dibagi 14.000 ya, 5 juta dibagi 14.000, atau kalau saya sederhanakan sedikit karena nolnya ada yang bisa hilang di situ, 5.000 kita bagi 14. Berapa tuh? Ya, sekitar berapalah kira-kira itu, mungkin angkanya 40-an gitu ya. 40 atau 400 nih, ya. Atau bukan 40 lebih ya. 357 Pak. Berapa? 357. 397 ya. 57 Pak. 57 ya. 357 ya. Hampir 400 ya, jadi ya kurang dikit ya tadi, 357 ya. Jadi itulah dan sekalian apa namanya, cara untuk mengconvert ya, cara untuk mengconvert. Jadi artinya apa? Tiap quote tadi punya fungsi masing-masing ketika diketahui ya nilai apa yang harus dikonversinya, kira-kira gitu ya. Jadi 357 dolar ini kan, gitu ya. Baik ya, jadi itu catatannya atau tips and triknya agar jangan sampai salah ketika melakukan perhitungan nilai tukar. Meski sangat sederhana, ini kadang kekeliruannya ada di pengoperasiannya gitu kan ya. Baik. Nah, sekarang kita akan ya, di sini pun ada penjelasannya untuk wrong answer gitu kan ya. Selanjutnya kita akan lihat di bagian ini ya sekalian. Jadi isu berikutnya terkait exchange rate ini ada yang namanya fenomena arbitrase namanya. Ya. Apa itu arbitrase? Arbitrage ya, tulisannya arbitrage, arbitrage ya. Jadi arbitrase itu adalah suatu proses untuk mendapatkan keuntungan dari apa? Dari selisih harga. Dari selisih harga. Misalnya nih katakanlah kita tahu bahwa ada exchange rate yang berlaku di Indonesia, ada exchange rate yang berlaku di Amerika ya. Untuk suatu konversi yang sama, misalnya konversinya kita katakan saja rupiah ke dolar ya, rupiah ke dolar. Ini juga rupiah ke dolar nih, sama ya. Saya misalkan sama. Misalnya ini di Indonesia rupiah ke dolar itu 14.000, di sini ternyata 14.500 ya. Misalnya ini ya. Jadi angkanya berbeda. Angka Anda convert rupiah ke dolar itu 14.000, 1 dolarnya. Kalau Anda masih di Indonesia, kalau Anda nanti ternyata di Amerika, ke money changer di Amerika, itu convertnya 1 dolar itu sudah membutuhkan 14.500 ya. Nah, ini kan ada selisih nih. Ada selisih 500. Kalau ada orang yang paham dengan kondisi ini atau tahu ya, dia melihat ada celah dari terkondisinya seperti ini ya, tentu dia akan apa yang dilakukan? Kalau dia punya duit gitu ya, dia akan beli dolar gitu di Indonesia ya. Beli dolar di sini, kemudian nanti dolarnya cepat-cepat dia ya ini apa namanya? Eksplisitnya gitu ya, dia bawa ke Amerika, kemudian di Amerika sana dia tukar dolar tadi menjadi rupiah. Kalau dia tukar jadi rupiah, berapa dapatnya? Dikonvert jadi
1 dolarnya 14.500. Ya kan gitu ya, 14.500. Di sini dia membeli dolar itu mengeluarkan hanya 14.000, begitu dia convert ke Amerika, dia jual di sana ternyata dapatnya plus 500 per 1 dolar loh ya. 1 dolarnya dapat kelebihan 500. Kan untung tuh. Ya kan? Untung. Itu 1 dolar saja. Kalau dia punya 1.000 dolar saja kan berarti ya 15.000 ya, 500.000, sorry, 500.000. Ya kan? Kalau 1 juta ya 500 juta. 500 juta kan lumayan, padahal kayaknya sih tidak ada pengorbanan apa-apa ya kan. Kenapa dikatakan tidak ada pengorbanan? Kan bisa saja dia mungkin katakanlah apa namanya ya, menjanjikan gitu ya, ada teman yang punya modal, dia janjikan, kamu bisa tolong bayarin saya dulu ini, nanti saya akan cepat-cepat ganti uangmu nanti setelah saya melakukan transaksi ini selesai, kira-kira gitu ya, dia menjanjikan seperti itu. Dan ternyata sudah dilakukan, ini dikonvert ke yang nilai dolar di Amerikanya ini tadi 14.500 tadi, dapatlah berapa tadi ya, dia dapat penjualannya, terus ya sudah 14.000-nya tadi kan disisihkan, dikembalikan ke teman yang ngasih modal gitu ya. Jadi itu yang dibilang soal dia tidak perlu modal besar ya, atau di sini istilahnya riskless, bisa dikatakan riskless ya. Riskless itu ya tanpa risiko katanya di situ ya, namun dapat keuntungan besar. Itulah yang terjadi kalau kita menggunakan model arbitrase. Jadi arbitrase itu memanfaatkan selisih harga gitu ya, memanfaatkan selisih harga, di mana selisih harga itu bisa memberikan keuntungan yang besar tanpa harus pengorbanan yang besar ya, pengorbanannya kecil saja ya. Nah itu kalau kita bayangkan transaksinya apa namanya, transaksi mata uang ini kan transaksi yang mudah, artinya mudah berarti walaupun antar negara seperti ini kan tidak harus kita bepergian langsung ke negara yang bersangkutan kan gitu. Karena namanya mata uang tinggal ditransfer aja kan bisa ya, tinggal dipindah-pindah saja dengan model transaksi elektronik online gitu ya, mobile, antar bank saja bisa kan gitu ya. Jadi tidak harus ke luar negeri ya. Ya dengan asumsi memang tidak ada biaya transaksinya ya, ini memang ada asumsi tidak ada biaya transaksi, murni dari selisih harga tadi ya. Nah, apakah itu terjadi, saudara sekalian? Terjadi bisa saja, namun durasinya model seperti ini biasanya tidak berlangsung lama. Karena hal seperti ini kan apa namanya, akan menyebabkan orang makin banyak tertarik, ya enggak? Gitu melihat satu orang, oh dia untung gitu ya. Satu orang untung, nanti akan muncul orang lain akan tertarik atau ikut-ikutan gitu ya, ikut transaksi model ini. Sehingga akhirnya apa? Makin lama arbitrase ini sebetulnya akan hilang. Jadi artinya simple arbitrage. Jadi makanya di sini disebut simple arbitrage, itu adalah arbitrase yang akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Akan tereliminasi. Jadi differential exchange rate tadi lama-kelamaan itu akan hilang. Karena apa? Karena transaksi model seperti ini biasanya kan akan banyak orang terstimulus untuk ikut gitu ya, karena melihat keuntungannya besar. Lama-kelamaan kan model pasarnya makin lama akan menyimbangkan juga ya dengan sendirinya. Karena ketika di sini tadi orang makin banyak membeli dolar, ya enggak, dengan nilai yang jauh lebih murah pada saat ini lama-kelamaan akan mendorong nilai jual dolar pun di Indonesia itu makin lama akan naik kan gitu. Sehingga bukan lagi 14.000 tapi nanti 14.100, atau katakanlah akan terbentuk harga baru 14.300 ya.
kan gitu, karena dolar makin berkurang kan, makin permintaannya makin banyak, jadi makin berkurang, sehingga orang bersaing dapat dolar itu menyebabkan harga dolarnya jadi naik, ya kan gitu ya. Sebaliknya di Amerika sana, karena orang tadi tahu ya mendapat keuntungan dengan menjual dolar kan di Amerika untuk mendapatkan rupiahnya gitu ya. Ini seperti yang saya tadi deskripsikan ya. Stok dolar kan jadi tambah nih. Stok dolar nambah itu kan tentu saja akan berimbas, kalau kita lihat di hukum permintaan penawaran saja kan, kalau supply-nya naik kan bukan tidak mungkin harganya jadi turun kan gitu ya. Gitu ya. Jadi yang tadinya dengan harga 14.500 gitu ya, orang mau jual gitu kan dolarnya, hanya karena stoknya jadi banyak, jadi ya dimurahin, jadinya 14.300 juga, turun gitu ya. Di sisi yang pasar Amerikanya, nilai konversi rupiah ke dolarnya menjadi turun ya. Akhirnya ini akan sama nih pada akhirnya, rate rupiah dolar di Indonesia dengan rate rupiah dolar di Amerika akan jadi sama. Nah itulah yang dikatakan hilang potensi arbitrasenya, sehingga orang tidak akan bisa lagi ya mendapatkan profit hanya sekedar dari selisih harga di situ ya. Gitu ya. Jadi ini juga menunjukkan sebetulnya potensi arbitrase itu harusnya sih kecil sekali ya dalam fenomena exchange rate itu kecil, karena apalagi dengan model transaksi yang makin canggih sekarang ini, makin cepat informasinya ya, makin mudah orang mendapatkan informasinya. Kalau dulu meskipun sudah cepat, jadi dari dulu sebenarnya transaksi antar negara sudah bisa online, artinya online itu sudah nyambung ya antar negara, bank antar negara itu. Tapi orang pada dasarnya harus ke suatu tempat dulu untuk bisa bertransaksi. Kalau sekarang kan sudah makin mudah, orang sudah punya HP ya. Tinggal di HP itu klik, itu kadang sudah bisa bertransaksi, malah lebih apa namanya, transaksinya sudah luar biasa cepat sekali ya gitu ya. Nah itu kan makin menyempitkan ya potensi arbitrase itu. Jadi kalaupun ada, mungkin kecil sekali, dan itu durasinya tidak lama tadi ya, karena arbitrase ini hanya masalah waktu saja ya. Masalah waktu, dia makin lama akan hilang karena potensi orang akan menyeimbangkan ya. Jadi aktivitas pemburu arbitrase itu sendiri itu menyebabkan hilangnya potensi profit yang muncul ya, yang muncul dari selisih harga tadi ya. Baik. Nah, sekarang Izin Pak, ya silakan. izin bertanya Pak. Untuk yang arbitrase tadi Pak, misalkan kita membawa cash untuk melakukan arbitrase yang dalam cashnya itu cukup besar gitu Pak. Apakah ada batasan untuk membawa cash itu Pak? Soalnya kemarin saya lihat di film itu kayak kalau bawa cash dalam jumlah besar itu diawasi gitu Pak. Jadi nggak boleh atau tidak aman untuk membawa cash itu Pak. Pertanyaannya apakah ada batasan dalam membawa cash itu untuk melakukan arbitrase itu? Kalau bawanya fisik ya ada batasannya. Cuman arbitrase kan nggak harus fisik, bisa online kan. Tadi mungkin saya bilang kalau transfer aja antar negara itu setahu saya sih nggak ada ya. Saya dulu pernah melakukannya juga nggak ada. Kalau saya lihat, kalau saya bawa nih, kalau di pesawat itu aja, kalau saya bawa uang 1 juta saja ya itu sudah dibatasin kalau bawa fisik ya di pesawat kan gitu, diperiksa pasti, di scan itu kan ketahuan gitu ya. Ya memang ada kalau fisik. Makanya tadi arbitrase memang tidak harus fisik, apalagi antar negara tadi ya. Kalau antar negara kan satu memang jaraknya jadi jauh ya. Arbitrase itu juga bisa terjadi di lokal ya, antar lokal saja, antar money changers yang di Indonesia pun bisa saja ada selisih, kadang di satu waktu ada selisih, dan itu bisa memunculkan potensi arbitrase antar money changer di lokal. Namun itu tadi sesuai dengan teori tadi tidak akan berlangsung lama juga ya, tidak akan berlangsung lama.
Dan itu akan hilang karena potensi itu tadi kan semua orang pasti akan jadi tahu gitu loh ya, jadi tahu dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan peluang keuntungan itu, dan karena sudah makin banyak yang tahu ya hilang ya arbitrasenya. Jadi ya saya sepakat ada sih, kalau memang bau fisik pasti ada bawa batasannya di ya itu. Kalau yang saya tahu itu aturannya bea cukai ya custom ya, itu border bagian dari border protection. Kalau di luar negeri itu custom itu di bawah bukan di bawah Kementerian Keuangan ya. Anda nanti kalau lihat pola organisasi yang mengelola aktivitas seperti kalau di Indonesia itu bea dan cukai ya, bea cukai ya, bea ya, kepabeanan lah gitu ya. Itu tiap negara itu juga berbeda-beda ya mekanismenya. Ada yang berada di Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Kehakiman gitu ya, yang mengurusi customnya gitu ya. Kalau di Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. Jadi itu memang diatur gitu ya, jumlah nominal uang yang boleh dibawa per case itu dibatasi, memang tidak boleh terlalu banyak ya. Kalau yen aja kalau saya nggak salah itu sekitar berapa tuh, 1 juta ya cash ya, per case-nya. Tapi kalau transfer aja sih nggak ada batasan, saya rasa nggak ada masalah ya. Gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Pak. Ya baik, itu sekarang kita lanjut. Nah, masih ada ini satu istilah lainnya terkait fenomena atau teori nilai tukar ini. Ini gimana yang kita kenal yaitu rate jual dan rate beli ya. Ask rate dan bid rate. Ask rate itu punya beberapa nama lain, selling rate, offer rate ya, itu sama. Dan bid rate itu buying rate ya, nilai beli ya. Nah, apa maknanya? Mungkin saya lebih senang menggunakan gambar ini saja untuk menjelaskannya. Kalau ini kan dengan kata-kata saja ya mungkin bisa dipahami, tapi nah, bayangkan Anda di sini ya, posisi you di sini untuk kita semua ya, jadi acuan you kita ya. Anda pengen beli dolar di situ ya. Kondisinya Anda mau beli dolar di sini. Makanya panahnya di sini ke Anda ya, dolarnya ke Anda, berarti mau beli dolar lah gitu. Anda mau beli dolar, terus kan Anda ke ya money changer ya, yang menyediakan atau yang menjual dolar itu kan. Saya ambil contoh saja, salah satu money changer itu ada di bank biasanya. Ada ya, di bank itu money changernya. Kalau Anda ke bank, nanti Anda akan membeli dolar dengan rate yang nanti mereka tetapkan. Namanya mereka sebut ask rate tadi ya. Ask rate atau offer rate tadi, atau selling rate. Di mana selling rate itu adalah mereka akan menetapkan berapa mereka akan bersedia ya melepas dolarnya. Ya. Berarti mereka menjual dolar, bank itu menjual dolar, ya kan? Bank menjual dolar, kita membeli, you di sini Anda atau kita ya, kita membeli dolar, nanti kita akan membayar dengan nilai rupiahnya sesuai dengan kursnya atau rate-nya yang disediakan. Di sini katakanlah kursnya atau rate-nya adalah 14.550 ya. Jadi artinya apa? 14.550 ini adalah ask rate ya dari penjualan dolar tadi oleh bank ya kepada kita. Gitu ya. Jadi itu maknanya ask rate ya. Nah, ketika Anda sudah dapat dolarnya gitu kan, Anda dapat dolar, misalnya katakanlah saya ambil contoh gampangnya saja ya Anda 100 lah, karena biasanya ya 100 cukup lah ya untuk uang saku kalau ke Amerika gitu ya. 100 Anda tukarkan, berarti Anda harus menyetor berapa tuh? 1.455.000 gitu kan ya. Anda setor ke bank, rupiah Anda dapat 100 dolar. Ya kan, Anda dapat 100 dolar. Udah nih. Katakanlah, terus Anda gunakan mungkin transaksi ya, transaksi bisnis mungkin yang Anda butuh bayar dolar, masih ada sisa di sini. Setelah digunakan masih ada sisa 10 dolar di tangan Anda nih. Ya kan?
terus kayaknya saya nggak mau pegang lama-lama dolar, saya mau tetap jadikan rupiah sajalah gitu ya, jadikan rupiah buat nanti ya siapa tahu bisa ditabung gitu kan, atau dipakai untuk belanja yang lain. Terus Anda ke bank lagi, terus jadilah Anda ke bank untuk menukarkan dolar ini, 10 dolar ini ke bank. Sama bank nanti akan dibeli istilahnya. Dibeli ya, dolar Anda itu dibeli oleh bank. Makanya disebut istilahnya bid rate atau buying rate ya, dibeli. Berapa nilai belinya oleh bank? Segini, 14.200. Jadi 10 dolar ini dari Anda akan ditukar dengan 14.200 rupiahnya dari bank, sehingga Anda dapatnya berapa? 142 gitu ya, ribu. Ya kan? Segini, Anda dapat rupiahnya segini. Nah, terus mungkin Anda bertanya-tanya, mungkin ya, ada yang bertanya-tanya, kok nggak dibayar sesuai dengan saya beli tadi? Ya tidak bisa, karena memang statusnya sudah beda. Kalau yang pertama tadi Anda membutuhkan dolar sehingga bank menjual di situ, itu posisinya jual jadinya. Satunya adalah Anda di sini ya ingin mengkonvert dolarnya sehingga bank di situ beli, dan bank itu punya tarif beli ya atau bid rate tersendiri yang tidak sama dengan as rate tadi. Misal Anda ngotot maunya disamain, ya nggak bisa, karena memang ketentuan transaksi ini, ketentuan dalam transaksi jual beli falas ya namanya. Karena memang dalam transaksi jual beli falas ini ada spread ya, ada selisih, dan spread ini hal yang wajar dalam transaksi falas. Karena inilah ya kita bisa katakan kalau gitu itu nyari untung ya, betul, memang mereka keuntungan untuk penjual falasnya itu sendiri. Kenapa kok mereka harus untung, Pak? Ya namanya bisnis, atau ini kan model bisnis, model transaksi, model jualan ya. Model jualan kan dia ada risikonya juga tuh. Karena kita tahu kalau ada risiko berarti ada hasilnya. Nah, spread inilah sebagai mewakili hasil ya, return gitu ya bagi si bank ini ya. Kan saya juga pembeli di sini, atau saya pelaku jual beli di sini. Ya Anda memang penjual atau pembeli kan memang melakukan itu, tapi Anda bukan marketnya, bukan penyedianya. Anda terekspos nilai mata uang itu relatif kecil lah gitu, karena biasanya kita punya sedikit. Kalau bank kan beda, dia punya mungkin stoknya banyak ya, lebih banyak gitu ya. Nah, angka ini sebetulnya masih bisa dinegosiasikan kalau Anda punyanya banyak juga di sini, punya stok yang cukup banyak. Biasanya kalau yang Anda bertransaksi dalam model uang yang Anda bawa besar, jumlah ukuran volumenya besar, angka ini masih bisa dinegosiasikan, sudah negotiable juga. Tidak jadi masalah. Ya sesuai dengan kesepakatan pada akhirnya berdua. Ya tidak mengikuti rate yang sudah mungkin dipajang di papan pengumuman bank, itu sering ada informasi seperti ini kan ya. Itu masih bisa ditawar istilahnya, dinegosiasikan lah gitu. Namun biasanya tidak begitu besar selisihnya ya. Ya sekiranya cukup memuaskan lah bagi kita pemilik dana yang besar tadi, dan bank juga senang dapat stok ya, tambahan stok dolarnya bertambah ya. Nah, yang kadang membingungkan lagi, kadang nilai ini pun akan berbeda daripada saat ini ternyata kurs ya, nilai tukar yang ditetapkan ini biasanya ada pengumuman ya, kurs tengah, biasanya kurs tengah BI itu ditetapkan di kisaran 14.480 misalnya. Ya. Kenapa kok nggak dijual di harga yang sama dengan kurs BI lagi gitu kan? Nah, sekali lagi itu adalah model bisnis ya dalam transaksi falas yang dikelola oleh tiap-tiap unit bisnisnya, baik itu money changer. Kalau money changer mungkin dia berdiri sendiri. Kalau bank, ya bank sebenarnya dia punya unit money changer tersendiri ya, tapi dia hanya karena dia di dalam bank jadi terintegrasi dengan sistem bank. Itu juga untuk memudahkan nasabahnya, karena di bank juga seringkali punya tabungan itu valuta asing ya gitu ya. Jadi tambahan money changer itu untuk mempermudah saja ya transaksi
bisnisnya. Kadang tidak semua bank punya money changer, ya. Kalau yang saya tahu itu di Mandiri saja untuk menukar mata uang asing, kalau Anda mau konversikan itu harus ke cabang tertentu gitu ya, tidak di semua cabang. Mungkin bank lain berbeda, ada yang punya setiap cabang ada ya. Jadi ini ya, sekalian, jadi ini bedanya AS rate dengan bit rate ya. Jadi AS rate itu adalah tarif jual itu patokannya mana? Patokannya dari si marketnya ya. Jadi si money changer-nya patokannya, bukan patokannya kita yang beli ya, bukan dari customer-nya. Dan membeli pun patokannya adalah berapa nilai beli yang nilai beli mata uang asing itu ya, yang bersedia untuk dibayarkan oleh si money changer-nya, seperti itu ya. Jadi saya pakai istilah mungkin ya money changer aja biar gampang memahaminya, karena itu sudah langsung orientasinya adalah pelaku dagangnya ya. Jadi itu ya, antara AS rate dan bit rate bedanya itu, dan ada spread memang, dan spread tadi sudah saya jelaskan itu keuntungan, memang keuntungan bagi bank atau pelaku money changer ya. Baik, nah bagian berikutnya ini kita akan lihat sekarang, kita akan pelajari konsep yang namanya cross rate sini. Apa itu cross rate? Cross rate itu ini sebetulnya mirip seperti direct quote tadi, ini adalah konversi nilai tukar ya. Hanya bedanya adalah kalau cross rate itu misalnya gini ya, kita disediakan data ini tadi deh ya, ini nih misalnya ya. Kita disediakan data nilai tukar untuk beberapa mata uang, namun dalam dolar di sini, patokannya dalam dolar. Anda lihat di sini yang menjadi acuan adalah kalau nggak berapa dolar per mata uang asing, atau mata uang asing per $1. Ini sama saja seperti tadi, yang ini kan direct quote dan ini indirect quote-nya gitu ya. Namun dua-duanya per dolar. Sekarang pertanyaannya, Pak, saya pengen tahu nilai tukar antara mata uang Swiss di sini, kan ada Swiss ya, Switzerland di sini, dengan mata uang Swedia, bisa nggak dengan tabel ini? Jawabannya bisa. Anda bisa menggunakan teknik yang itu tadi diperkenalkan di slide tadi, namanya adalah cross rate ya, pakai cross rate. Caranya gimana? Nah, sekarang saya tidak akan bergeser dari slide ini saja ya. Karena ada datanya juga tersedia di sini. Cross rate itu bisa saya create dengan menggunakan tabel yang tersedia di sini. Caranya tinggal saya mau tahu rate-nya seperti apa. Misal saya pengen tahu rate-nya adalah berapa franc ya, berapa franc, ini saya tulis berapa franc itu mata uang Swiss ya, untuk 1 krona. Jadi saya menuliskannya seperti ini. Krona itu mata uang Swedia ya. Saya pengen tahu berapa franc untuk 1 krona. Jadi sama aja saya menuliskan franc per krona berapa, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saya akan menggunakan data krona terhadap dolar dan juga data franc terhadap dolar ya. Karena saya akan membutuhkan hasil akhirnya adalah franc per krona, maka saya di sini membutuhkan franc gitu ya, franc per dolar ya. Terus saya kalikan dengan nilai dolar per krona ya. Karena data yang tersedia adalah masing-masing kan terhadap dolar di sini. Jadi yang tersedia adalah franc terhadap dolar tersedia datanya, dan juga dolar terhadap krona tersedia. Nah, itu ya saya manfaatkan saja. Franc terhadap dolar, jadi franc terhadap dolar itu berarti nilainya ini ya, ini franc terhadap dolar. Terus satu lagi dolar terhadap krona. Dolar terhadap krona berarti nilainya yang ini 0,1190.
Kenapa saya menuliskannya seperti ini? Tujuannya adalah saya kan butuhnya frank per krona. Jadi kalau bisa dolar itu muncul tapi nanti akan saling hilang gitu loh ya. Jadi ini saya kasih langsung triknya saja gitu kan. Jadi biar saling hilang adalah kondisinya bahwa satu sisi dolar itu harus di atas dan sisi lain dolarnya harus di bawah ya kan gitu ya. Jadi nanti tinggal dicoret, coret kan tinggal tersisa frank per krona. Sehingga dapatlah nanti berapa kalau gitu Pak? 1 krona itu berapa frank? Tinggal dikalikan saja 0,1190 dikali 0,9772. Berapa tuh? Ya sekitar 0,10 gitu ya, 0,10 8 sekian lah gitu. Ya kan gitu. Ya. Itu bisa di kalkulator saja tinggal dihitung. Dan ini angka ini nanti namanya adalah cross rate namanya gitu ya. Jadi artinya kalau Anda dapat situasi di mana mencari nilai tukar tapi tidak tersedia langsung nilai tukarnya direct quote dan indirect quote, bisa dihitung dengan teknik cross rate. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya krona per frank juga bisa dicari, tinggal dibalik saja ininya, krona per dolar dikali dolar per frank. Ya. Gitu ya. Jadi nanti tetap hilang juga dolarnya, tinggal krona per frank. Ya, gampang kok. Jadi ini bisa dilakukan untuk semua yang ada di kolom pertama sini. Anda mau cari shekel Israel terhadap rial juga bisa ya dengan cara yang sama. Ya kan gitu. Walaupun mungkin kalau Anda punya datanya berbeda, kalau Anda punya sumber data yang lain bukan sekedar tersedia dari slide ini saja, ya Anda bisa cari langsung sebetulnya nilai tukar itu sangat gampang menemukannya ya. Berapa satu shekel per rial itu Anda bisa cari di berbagai database, Bloomberg pun ada ya. Itu mereka biasanya akan tersedia juga data. Umumnya bisa sama ya, relatif hampir sama angkanya ya, antara cross rate dengan quote rate masing-masing negara itu paling selisih sedikit lah gitu ya. Selisih itu mungkin ya pembulatannya saja ya. Rata-rata sih sama angkanya. Itu ya, jadi ini adalah teknik untuk mendapatkan angka ya, nilai tukar meskipun tidak disediakan kuotasinya gitu ya, direct kuotasinya, artinya hubungan langsung mata uang ini ya. Kalau tadi ditanya frank itu kan di Eropa Pak, Swedia juga di Eropa, kok nggak pakai euro ya? Ya memang berbeda ya, Swiss itu termasuk satu negara dari beberapa negara Eropa yang sampai hari ini tidak mau ya berubah nilai currency-nya, tetap pakai nilai mata uang mereka sendiri. Yang mau berganti euro itu di Eropa memang banyak ya, hampir rata-rata mayoritas Eropa berganti, tapi memang beberapa negara tertentu. Contoh dulu awalnya Inggris waktu masih euro masih tetap pakai pound juga ya. Swiss juga sampai sekarang Swiss itu masih euro, masih maksudnya Uni Eropa, tapi dia tidak pakai euro, dia pakai franc ya. Jadi ya bisa seperti itu nggak masalah. Namanya mata uang itu kan katanya kedaulatan negara ya, simbol negara juga. Jadi makanya ada yang enggan, tidak serta merta meskipun sudah jadi Uni Eropa, mata uangnya rela mereka ikhlaskan diganti ya. Walaupun sebenarnya tidak merugikan juga mengganti nilai mata uang, merubah nama mata uang itu ya ada plus minusnya lah gitu ya. Baik, nah, sekarang kita akan beralih ke konsep berikutnya di sini ya. Kita akan melihat bahwa di nilai tukar itu juga dikenal yang namanya kontrak forward. Ya. Jadi mirip seperti forward yang kemarin kita pelajari ya. Forward commodity ya. Di nilai tukar juga ada forward. Kenapa? Karena memang nilai tukar itu kan berfluktuasi. Jadi potensinya untuk berubah besar. Karena itulah model forward disenengin oleh pebisnis umumnya untuk apa? Menghedging nilai tukar mereka biar jangan terlalu fluktuatif. Kalau mereka mau tukar
dan dipakai saat ini langsung nilai tukarnya, itu mereka biasanya menggunakan spot rate ya, spot exchange rate, on the spot maksudnya. Jadi begitu ditukar pada saat itu juga dieksekusi transaksinya ya. Namun forward sesuai dengan namanya, nilainya disepakati hari ini, tapi delivery-nya atau maturity-nya nanti akan diselesaikan di waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Karena bentuk forward itu bisa juga macam-macam, bisa 30 hari seperti kemarin itu rata-rata 90 hari ya. Nah, ini di forward exchange rate ada 30 hari. Di forward exchange rate juga ada 90 hari ada ya. Jadi malah lebih banyak pilihannya kalau exchange rate ya. 60 hari juga ada, 180 atau 360, ya maksimal biasanya 360 karena kalau lebih dari ini lebih beresiko ya, atau lebih sulit lagi menentukan nilainya. Ya. Jadi artinya nilai tukar pada 30 hari ke depan itu bisa disepakati saat ini saja. Misalnya siapa nih, saya sama Gabriel pengen jual beli dolar, ya kita sepakatin saja. Saat hari ini nanti 30 hari ke depan mau lepas dolar berapa? 14.500 lah katakanlah. Nanti ditetapkan hari ini, nanti eksekusinya 30 hari lagi ya gitu ya. Gitu. Saya bawa dolar misalnya, Gabriel bawa rupiah, kita tukeran dengan rate yang disepakati tadi 14.500. Mungkin hari 30 hari setelah lewat 30 hari itu nilai tukar sesungguhnya bukan 14.500, 14.200. Ya nggak apa-apa. Yang sudah disepakati kan berarti ya itu yang harus digunakan ya, karena forward kan sifatnya wajib ya kemarin ya, beda dengan option. Ini sifat yang obligation kalau forward itu ya. Ya, jadi forward itu bermacam-macam ya. 30 hari, 60 hari. Nah, ada kadang di state di tabel kontraknya itu dia tidak menggunakan istilah 30 hari tapi menggunakan 1 month misalnya. Sama aja ini ya, sama ini. Karena 1 bulan itu 30 hari juga sama, disamakan lah gitu ya. Terus kalau yang 2 bulan berarti yang 60 hari berarti 2 bulan gitu ya, 2 month ya. 90 hari 3 bulan. Walaupun sebetulnya dalam real bulan kan ada yang 31, ada yang 29 bulan itu. Ya ini diasumsikan sama ya, itu tidak pengaruh ya, itu tidak apa namanya, nggak dibedain lah ya dalam model forward contract ini ya, forward exchange rate ya. 180 itu dianggap 6 bulan ya. 360 tadi ya dianggap 1 tahun, itu sama ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau yang model menggunakan month satuannya. Ada juga kadang di buku lain dia pakai 30 hari tadi ya, standar 30 hari. Itu berarti sama saja. Itu kalau di analogikan itu ya 1 bulan juga 30 hari itu forward ya, sama. Nah, terus tadi sudah saya sebutkan kalau Anda mau mentransaksikan untuk diselesaikan hari ini langsung, maka gunakanlah nilainya adalah nilai spotnya ya. Nilai spot itu berarti nilai current transaction, nilai untuk transaksi sekarang. Dijanjikan sekarang, diselesaikan sekarang juga, itu spot ya, berarti disepakati sekarang, ditransaksi sekarang, itu spot. Kalau 1 month tadi kita sepakat nilainya saat ini, nanti diselesaikan delivery date-nya adalah 1 bulan ke depan. Kalau yang 3 bulan berarti delivery-nya 3 bulan ke depan. 6 bulan ya 6 bulan ke depan. Ya, gitu ya. Nah, di tabel itu tersedia direct dan indirect quote juga sama ya. Biasanya ya ini tabel lengkap itu seperti ini memang biasanya ya. Direct dan indirect itu disediakan dua-duanya datanya. Terus yang mana yang digunakan ya sesuai kebutuhan saja tadi ya. Mau mengkonvert nilai apa nanti digunakanlah rate yang dibutuhkan di situ. Mau direct atau indirect quote ya. Nah, terus ini juga nih Anda bisa lihat, sekarang kita bisa bandingkan nih spot Australian dollar itu dengan forwardnya, itu kan nilainya berbeda nih ya, pasti berbeda memang ya.
lazimnya memang berbeda angka itu, karena kan itu beda kontrak ya, beda waktu delivery kan, tentu beda nilai. Nah, namun Anda bisa lihat di sini, bisa jadi antara spot dan forward itu nilai spot lebih tinggi dari nilai forwardnya. Bisa seperti itu. Nilai spot lebih tinggi dari nilai forwardnya. Atau sebaliknya, nilai spot bisa lebih rendah dari nilai forwardnya. Ya, artinya ada kemungkinan itu akan terjadi. Ya, misal di sini Australia dollar ini relatif spotnya lebih tinggi daripada forwardnya. Tapi sebaliknya Japan yen itu spotnya lebih rendah daripada forwardnya. Ya, itu kenapa Pak? Ya, satu alasannya sebetulnya dari masalah ini saja ya, masalah supply demand lagi, itu kembali ke fungsi ekonominya ya. Mungkin kalau finance-nya tidak bisa banyak saya jelaskan di sini ya, bukan karena fungsi apa finance tertentu, enggak ya, itu lebih ke fungsi ekonomi kalau yang perubahan nilai-nilai ini ya. Nah, dengan model seperti ini maka kita akan bisa menghitung nanti ya, saya sekalian, kita bisa menghitung bahwa ada suatu mata uang itu dia nanti menghasilkan premium ya. Jadi selisih forward dan spotnya tadi, kalau dia positif, maka nilai selisihnya itu disebut dengan nilai premium namanya. Ya. Premium of forward istilahnya ya. Dan sebaliknya, kalau nilai forwardnya lebih rendah dari spot, itu disebut diskon. Ya, diskon. Berarti kan ya diskon itu kita tahu ya, kita paham diskon itu nilai yang jadi rendah ya. Jadi seolah-olah nilai forwardnya itu terdiskon gitu, rendah. Padahal seharusnya tinggi kan, karena ya seharusnya kan ada risiko menyimpan atau mentransaksikan nilai uang di masa depan yang belum kita tahu nilainya. Ya, gitu ya. Ya sekali lagi itu fenomena, kan tiap sisi mata uang itu ada kemungkinan dia menguat melemah, dan itu fenomena transaksi permintaan penawaran mata uang ya. Nah, jadi yang kita jadikan patokan acuan yang mana nih? Yang direct quote-nya ya. Jadi biar kita punya standar referen yang jelas di sini, maka perhitungan F dan S ini kita gunakan dari nilai direct quote-nya. Dari yang tadi kolom yang tengah tadi ya biasanya ya. Atau kalau dalam selalu senantiasa kalau di dolar itu kan menjadi mata uang acuan, kalau acuannya adalah dolar, maka yang menjadi direct quote pasti adalah berapa dolar per satu mata uang asing. Gitu aja ya patokannya ya. Seperti di sini tadi kan 0, berapa tadi? 0,0853 ini kan adalah berapa dolar per satu yennya, ya kan? Gitu ya. Dan Australian dollar juga gitu, berapa dolar Amerika per satu dolar Australia, ya, per satu dolar Australia. Ya, jadi itu bisa kita hitung ya selisihnya, apakah dia diskon atau premium. Nah, nilai premium diskon ini kan nilai yang sifatnya nominal ya. Nilai nominal itu kan agak sulit dibandingkan ya. Memang kita taunya besar kecil, positif negatif, ya kita tahu itu angkanya segitu. Tapi untuk dibandingkan mungkin agak sulit karena kita tahu nilai forward itu kan beda-beda. Maksudnya beda-beda itu periode forward ya. Tadi periode forward tadi kan bisa berbeda-beda. Ada yang forward 30 hari, ya kan? Ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, ya. 180 atau 360 ya. Nah, di sini kita bisa standardiskan dengan rumus ini. Forward premium or discount to spot gitu ya. As annualized percentage. Jadi persentase yang disetahunkan. Caranya gimana? Ya, caranya tadi kan F dan S tidak berubah nih. Menghitung premium atau diskonnya ini kita gunakan. Nah, kalau kita mau menghitung percentage, tentu saja kita harus bagi ke nilai dasarnya apa? Nilai dasarnya
selalu pakai S-nya, spotnya ya. Terus dikali dengan, nah ini dikali dengan, di sini katanya 12. 12 ini apa? 12 ini angka tahunan. Untuk apa? Bulan ya. 1 tahun kan 12 bulan. Karena kontrak forward itu biasanya in month gitu kan, dinyatakan dalam month, tadi kan ada yang versi month, ada juga yang versi hari, 30 hari, 60 hari. Maka kita bisa convert untuk yang hari terutama ini, kita jadikan dia berapa bulan sih setaranya, kan gitu ya. Misalnya tadi 30 hari berarti setaranya adalah 1 bulan. 60 hari ya 2 bulan, 90 hari 3 bulan, 160 6 bulan ya. Atau gampangnya 180 bagi 30 kan 6 ya. 360 berarti 12 bulan. Ya. Jadi angka bulan ini nanti akan menunjukkan angka N-nya di situ maksudnya. N di sini, N di rumus ini ya, 12 per N. Jadi kalau misalnya diketahui kontrak forward-nya adalah 3 bulan, ya dengan rate tertentu yang sudah dituliskan, biasanya disebutkan angkanya, maka Anda bisa hitung berapa nilai forward itu untuk diisikan di sini, F min S, spotnya berapa, dibagi S, terus dikali 12 per N-nya 3 di sini. 3 ya, kalau 3 bulan berarti N-nya 3 kali 100. 100 ini yang menunjukkan percentage ya. Ini rumus biasa, kalau kali 100 itu persentase. Jadi F min S per S kali, nah jadinya nominasi di tengah ini menjadi nilai 4 kan gitu, 12 dibagi 3 kan 4 ya. Gitu ya. Ya, atau kita lihat ini, soalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah saya coret-coret juga, jadi bila katanya di sini ya, bila spot rate Japan Yen itu 0,0883 dan 1 month forward rate-nya 8833 ya. Saya menyebut yang angka di belakangnya, biasanya kadang ada istilah basis poin gitu ya. Basis poin itu biasanya per 100 ya. 25 basis poin 1 ya. Jadi itu biasanya 2 angka di belakang koma itu basis poin. Tapi kalau ini sudah berapa nih ya. Jadi kecil sekali lah gitu ya angkanya ya. Jadi kita sebut ya, gampangnya kita sebut desimalnya 0,00883, ini forwardnya. Tinggal kita masukkan di sini 883 forward, spotnya 8830 ya kan, dibagi spotnya 8830 di situ, dikali. Nah, sekarang kita tinggal cari 12-nya sesuai rumus tadi. N-nya berapa? N-nya ada di sini kan. 1 month, dia 1 bulan atau 30 hari tadi. Berarti N-nya adalah 1 ya. Kali 100. Sehingga dapatlah angkanya berapa? Setelah kita hitung nilainya 0,4077%. Ini adalah nilai apa nih? Nilai nih. Karena dia positif ya kan? Berarti dia adalah nilai premium. Premium dari Japanese yen ini ya. Premium dari existing spot rate atas yen untuk 1 bulan itu ya, atas yen untuk 1 bulan itu. Yen 1 bulan itu maksudnya forward yen 1 bulan ya. Gitu ya, itu cara penyelesaiannya ya. Ya, jadi dengan Anda mendapatkan angka annualize ini, jadinya kalau Anda bandingkan dengan, kalau misalnya tadi forwardnya untuk hitungan bukan 1 bulan, 3 bulan misalnya. Angka-angka ini bisa dibandingkan, oh kalau gitu lebih besar. Misalnya katakanlah yang 3 bulan 0,5% misalnya. Oh kalau gitu premiumnya lebih besar yang 3 bulan ya Pak, ini 3 bulan yang 1 bulan misalnya. Ya gitu ya. Ini baru bisa dibandingkan gitu. Ya, karena sudah sebanding, disetahunkan maksudnya tadi ya.
Kalau masih dalam bulanan kan seperti selisih saja tadi kan agak kurang apa istilahnya valid ya kesimpulan pembandingannya, karena 1 bulan ya wajar gede misalnya atau kecil gitu karena baru 1 bulan ya, sementara yang satu 3 bulan kan gitu ya. Ya, baik. Nah, yang berikutnya, topik kita berikutnya adalah kita akan lihat di sini tentang ini ya saudara sekalian. Jadi kita akan bahas tentang interest rate parity. Apa itu interest rate parity? Konsep interest parity ini ya konsep bisa dikatakan konsep teoritis istilahnya. Karena mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak ya. Jadi artinya apa? Ini teori yang menyatakan bahwa kalau misalnya ini dengan asumsi tentu saja ya, kalau rate yang berlaku itu dikatakan bisa merepresentasikan ya, bisa merepresentasikan ekonomi masing-masing negara, maka interest rate di masing-masing negara itu seharusnya bisa memberikan ya value investasi yang sama gitu ya, bisa memberikan nilai investasi yang sama besarnya gitu kira-kira ya, secara harfiahnya atau secara sederhana penerjemahannya gitu ya. Jadi artinya kalau kita punya uang, misalnya ya kita punya uang $1 juta ya, katakanlah kita punya pilihan mau invest di Amerika saja atau invest di Jepang saja gitu ya. Misal mau invest di Amerika, berarti kita akan menggunakan tingkat investasi standar Amerika. Nah, standar investasinya apa? Di sini digunakan biasanya rate risk free ya. Risk free rate yang bebas risiko. Ya, contohnya obligasi ya. Jadi standar Amerika risk free rate-nya dipakai, kita invest dengan rate segitu, kemudian nanti begitu investasi itu kan biasanya paling tidak 1 tahun ya, 6 bulan atau 1 tahun. Ya boleh 6 bulan, ya biasanya lazimnya 1 tahun. Ya. Nah nanti setelah 1 tahun, kan nilai investasi kita tadi harusnya bertambah uangnya ya, uangnya bertambah. Uangnya akan bertambah, terus penambahan uang itu nanti kita akan lihat kembali ke kita bandingkan kalau kita menginvestasikannya bukan di negara kita sendiri tapi di negara orang lain. Misalnya tadi di Jepang ya, Anda punya uang 1 juta, tidak diinvestasikan di Amerika, tadi diinvestasikannya ke Jepang. Nah di Jepang tadi ada rate investasinya sendiri kan yang bebas risiko, tadi gunakanlah rate yang berlaku di situ ya. Anda invest di Jepang, kalau invest di Jepang kan tentu harus dikonversi mata uangnya ya enggak, konversi dulu ke yen, terus dapat yen baru diinvest di Bank of Japan misalnya BOJ ya, dapatlah hasil investasi misalnya 1% atau 2%, ditunggu setelah 1 tahun dapat hasilnya. Setelah investasi itu kan selain modal kita sendiri, prinsipal kita nanti akan sudah bertambah sesuai dengan rate bunganya ya kan gitu. Nah setelah 1 tahun nanti kita akan ambil lagi uangnya karena kita tadi asal muasalnya dari dolar gitu kan, berarti kita convert lah nilai 1 tahun ke depan nanti ya. Nah nanti cara mengkonvertnya pakai rate yang mana, tentu kan rate pada saat itu harusnya ya. Hanya karena ini adalah perhitungan dilakukan sekarang, jadi kita tidak harus menunggu nilai rate itu, jadi kita gunakan saja karena rate itu tersedia kan, tersedia dalam bentuk forward rate-nya, itu bisa kita gunakan. Jadi standar forward rate
nilai forward rate kita gunakan untuk mengconvert nilai 1 tahun yang akan datang. Kita convert, nanti kita bandingkan. Setelah di-convert, kira-kira hasil konversian tadi sama enggak ya angkanya gitu ya, antara investasi di Amerika sendiri dengan investasi di Jepang tadi. Kalau sama berarti interest rate parity-nya dikatakan berlaku. Jadi interest rate di kedua negara itu dianggap memberikan value yang sama ya, dianggap memberikan value yang sama. Jadi artinya bagi investor ini keputusannya jadi indifferent gitu kan ya, dia bebas memilih nih karena hasilnya tetap tidak ada yang tidak ada yang membuat dia rugi lah satu sama lain ya gitu ya kira-kira. Ya, itu dianggap sebagai paritas interest rate namanya. Kalau berbeda berarti kalau berbeda hasilnya tadi ya berarti tidak parity atau namanya disparity ya, disparitas. Nah, ini dari penjelasan saya itu memang logikanya agak panjang nih. Sebetulnya secara gampangnya untuk membandingkan itu gunakan saja rumus ini. Ini clear dan simple ya. Artinya apa? Kita membandingkan dua sisi nih. Satu sisi pembandingan interest rate di sini, satu lagi pembandingan exchange rate. Namun harus diperhatikan di sini. Rate yang dibandingkan adalah interest rate ya, risk free rate tadi kan ya. Yang atas itu Anda gunakan rate untuk yang domestik ya. Kalau tadi misalnya patokan domestiknya adalah Amerika ya, misalnya 1 juta dolar Amerika ya kan gitu ya. Maka ya boleh saja Anda tetapkan domestiknya adalah Amerika di situ dan foreign-nya adalah Jepang tadi ya, Jepang. Terus itu sisi yang membandingkan interest rate ya, suku bunga. Sisi satunya sebelah kanannya itu membandingkan nilai tukar. Nah, nilai tukar yang dibandingkan di sini karena tadi investasi itu akan diukur 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan, jadi gunakan nilai tukar sesuai dengan periode investasi tadi. Misalnya forward 1 tahun, berarti investasinya memang untuk 1 tahun ya. Berarti gunakan forward exchange rate yang juga relevan, yang sama. Berarti forward 1 tahun gunakan. Ya. Forward di sini patokannya adalah gunakan si domestik ini sebagai acuan dan forwardnya ini gunakan yang quote-nya yang direct tadi, direct quote ya. Sebagai quote acuan adalah yang kita perlakukan sebagai domestik tadi itu ya, sebagai standarnya. Jadi ini tambahan dari rumus ini biar Anda mudah ya menerjemahkannya dalam memasukkan angka-angkanya nanti ya gitu. Karena kita tahu quote ada 2 kan tadi, nanti yang mana nih Pak yang harus dipilih ya. Jadi kalau Anda sudah memplot Amerika sebagai domestik, berarti gunakanlah forward exchange rate-nya adalah forward selain dia periodenya harus sama dengan periode investasi interest di sini ya. Ini 12 bulan, ini 12 bulan. Kalau ini 6 bulan berarti ini ngikut 6 bulan juga gitu ya. Dan yang digunakan adalah direct quote-nya ya. Forward exchange rate bagian yang direct quote. Ya kan tadi spot dan forward juga ada dua kolom tadi ya. Spot juga gitu, gunakan yang direct quote-nya ya. Itu gampang. Kalau spot sih ya angkanya ya satu-satu itu saja gitu ya, atau ya angka yang pertama lah gitu kan ya. Jadi kalau dia sama atau harusnya sama untuk mendapatkan kondisi parity ini terpenuhi, maka dia harus sama. Kalau tidak sama berarti disparity ya. Apakah harus semua negara memenuhi ini Pak untuk bagus ekonominya? Enggak juga. Ini kan hanya teori tadi disebutnya ya. Kalau dia sama ya berarti parity-nya berlaku. Kalau tidak sama berarti disparity. Itu aja kesimpulannya ya. Jadi penilaian ini baik condition sesuai dengan data setnya saja gitu. Nah, ada soal untuk kita bisa
selesaikan di sini ya ini Anda bisa lihat di sini. Kalau Anda lihat datanya dulu ya, Anda perhatikan untuk nilai-nilai datanya untuk kita hitung. Misalnya di sini yang tersedia data dalam menghitung interest rate parity ini sebenarnya sudah tersedia lengkap ya, sudah tersedia lengkap datanya. Di sini katakanlah dari awal mungkin ceritanya di sini Anda punya $1 juta mau diinvest ya, diketahui nilai tukar dolar yen itu 106. Berarti ini nilai spot ya, ini nggak dikasih keterangan memang spot atau apa, ini ya anggap saja ini spot karena yang lainnya sudah diberikan forward ya, itu spot. Sementara, nah ini dia pakai yang D sekarang, bukan lagi man ya. Kayak tadi yang saya bilang kalau diubah-ubah jadi D ke man ke D, jangan bingung ya, itu sama saja ya. 180 ya, 180 forward rate-nya itu ternyata 103. Berarti ini forward rate-nya FW ya, ini spot-nya. Berikutnya diketahui ini yang saya maksud tadi, ternyata risk free rate-nya diketahui untuk periode 6 bulan juga. Berarti kan konsisten ya. Karena memang sisi interest diferensial itu seharusnya periodenya harus sama dengan pembandingan exchange rate-nya ya, pembandingan exchange rate. Ya. Jadi 180 hari risk free rate ini sama saja dengan setengah tahun, ini rate untuk setengah tahun ya, karena 180 hari itu kan 6 bulan ya. Satu tahunnya 360 kan gitu kan. Ya 4,4%. Berarti ini kalau kita menganggap Amerika sebagai domestik, berarti ini adalah tarif domestiknya tadi. Tinggal tambahkan 1 plus tarif domestik ya, 4,4%. Japannya 2%. Nah, Anda diminta untuk menguji apakah interest parity holds, katanya di situ. Cara yang paling gampang, gunakan saja rumus yang terakhir tadi tuh, yang 1 plus 4,4%, ya kan? Per, karena ini domestik, 1 plus 2%. Nanti hasilnya berapa? Harusnya sama dengan, nah, sebelah kanan tadi kan sisi exchange rate ya, forward dibagi spot. Nah, tadi hanya perlu Anda harus perhatikan yang diminta tadi atau yang dibutuhkan. Kalau Anda sudah memplot domestiknya adalah US di sini, kan? Berarti forward per spotnya di sini adalah harus menggunakan direct quote dari US-nya gitu ya. Itu yang jadi patokan sekarang. Nah, pertanyaan sekarang, ini direct quote bukan? Yang yen 106 sama si yen 103 ini. Ini memang quote tapi dia indirect. Kenapa indirect? Karena dia kan per $1 kan indirect ya. Jadi harus kita ubah ke direct ya. Caranya gimana ya? Tinggal dibagi saja ya. Disatu perkan saja. Ya kan? Disatu perkan berarti forwardnya tetap forward di sini, data forward berapa sih? 103. Berarti direct quote-nya adalah 1 per 103,5 gitu loh ya. Dan spotnya karena indirectnya 106 berarti ini 1 per 106 gitu ya. Paham ya sampai sini? Jadi biar ini sesuai dengan rumusan tadi ya, konsisten dengan rumusan tadi. Kalau mau disederhanakan harusnya kan 106-nya di atas, 103-nya di bawah. Bisa juga jadi disederhanakan sebenarnya 106 per 103,5 ya. Seolah-olah ini seperti kayak loh kok kayak jadi spot per forward. Enggak ya, karena memang hubungan spot hubungan quote itu kan berkebalikan ya, karena ya quote tadi kan saling berkebalikan kalau kita istilahnya
kita utak-atik hubungannya bisa ini tadi ya, bisa apa, intriguing ya kalau istilah bahasa Inggrisnya ya, agak sedikit mengecoh gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya bukan pada Anda memaksakan ini harus sama, tidak, tapi Anda hitung 1,44% tadi, 1 plus 44% dibagi 1 plus 2%, jadi 1,044 per 1,02, itu sama nggak angkanya dengan 106 dibagi 103,5? Jawabannya tidak ya, tidak sama. Dia selisih, pasti selisih ya. Karena emang ya terbukti di slide berikutnya dia menjawabnya memang ada selisih. Tapi dia tidak pakai pembandingan tadi. Caranya, nah ini dijelaskan tadi yang pakai urutan. Anda punya duit nih, 1 juta tadi ya. Kalau 1 juta tadi Anda invest dengan rate Amerika, maka Anda akan dapatnya 1.044.000. Ya. Oke, kita kunci dulu log 1.044 kita dapat di Amerika. Sekarang uangnya kita coba gunakan di transaksikan atau diinvestkan di Jepang. Tadi yang saya bilang, kalau diinvest di Jepang berarti 1 juta saya convert dulu ke yen dengan spot rate-nya. Jadi dapatlah 106 juta yen kan gitu ya. Baru setelah yennya di tangan pada saat itu saya invest ke Bank Jepang tadi yang rate-nya 2%, yang risk free tadi 2% ya. Terus karena 6 bulan tadi kan 180 hari, ditunggulah 6 bulan, dapatlah hasilnya. Karena bunga 102 berarti 102 kali 106. Nggak usah dikali 12 lagi karena itu sudah rate per 6 bulan kan ya. Nggak usah dibagi 12 lagi kan, nggak perlu ya. Karena itu sudah ya rate sesuai dengan periodisasinya memang. Sehingga dapatlah 108 juta 120 yen. Uang Anda nanti 6 bulan ke depan. Nah, terus 108 itu Anda mau convert nih ke dolar lagi. Rencananya gitu ya. Pakai rate berapa? Rate pada saat 6 bulan itu kan. Hanya karena dia tidak tersedia, belum tersedia saat ini kan rate-nya kan kita belum tahu, jadi kita gunakanlah sebagai patokan adalah forward rate 6 bulan ke depan. Yaitu angkanya 103. Jadi kita convert lah, kita convert berarti kita bagi ya, bukan dikali. Sekali lagi tadi hitungan awalnya yang saya sudah jelaskan di awal tadi itu tinggal di terjemahkan di proses berikutnya ini ya, tidak saya ulangi lagi. Atau kalaupun Anda mau misalnya bertanya kok kenapa dibagi ya, ini kan yen per dolar ya, sementara ini yen, jadi 108 dibagi 135 kan yennya kan hilang, nanti dolarnya naik ke atas gitu, sehingga dapatlah dolar gitu kan ya, itu bisa gitu ya. Ternyata dapat dolarnya berapa? 144.638. Nah, ada selisih kan gini. Kalau di Amerika sendiri dapatnya 1.044, ini ada kelebihan 638. Ini bukan sekedar pembulatan loh ya. Jadi ini memang material angkanya. Jadi ada selisih 638. Selisih ini menjadi dasar kita untuk menyimpulkan bahwa kalau Anda hitung dengan pembandingan tadi, kayaknya dapatnya beda kan ya? Iya, ini karena buktinya interest rate antar dua negara itu ternyata memberikan value yang berbeda gitu maksudnya. Value berbeda atas uang yang kita miliki ya. Uang yang kita miliki itu akan berbeda atau ada disparitas, sehingga interest rate parity-nya dikatakan tidak berlaku di situ, does not hold ya. Terus biar parity gimana Pak? Biar parity ya bisa dicari sebetulnya. Kalau kita berharap yang berubah itu adalah di Jepangnya misalnya ya, maka interest rate-nya harusnya berapa nih? Bisa dicari, nanti Anda bisa hitung, itu sekitar 1,996 kalau saya nggak salah gitu ya. Lebih kecil sedikit ya, karena ini kan cuma 600 perak dolar gitu ya. Kecil lah gitu kan, biar dapat angka yang sama ya kan gitu ya.
cara mendapatnya pun dengan rumus yang pembandingan tadi saja, yang pakai ini saja nih, yang ini ya. 1 plus domestik, 1 plus foreign. Jadi ini seharusnya berapa ini kan bisa dicari. Dengan ya dianggap ini tetap, misalnya 1,44-nya tetap. Kita mau cari foreign, berarti kan ya ini ya. Kalau Anda mau mencari yang foreign berarti forward per spotnya pindahin ke sini, itu kan dikali, dibagi ya, bukan dikali ya. Atau kalau mau dikali berarti diputar spot per forward gitu kan. Min 1, karena di sini ada 1, ya kan itu. Ya tinggal utak-atik ya, simple rumusnya. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan interest rate parity ya. Jadi pembedaan atau persamaan interest rate. Berarti di sini di case yang baru kan kita kerjakan ini artinya kondisi yang terjadi adalah interest rate disparity gitu kan ya. Karena dia berbeda hasil bunganya. Dia akan jadi parity kalau interest rate-nya ya tidak segitu ya. Dengan asumsi USA-nya tetap, mungkin jadi yang nilai rate yen di Japan-nya saja yang diturunkan ya gitu. Atau sebaliknya, kalau dianggap diasumsikan yen-nya tetap, maka yang di rate Amerikanya yang harus menyesuaikan. Kira-kira gitu ya, harus dinaikkan sedikit 4,5% lah katakanlah, mungkin gitu ya. Baik ya, itu poin yang keberapa nih ya, poin yang kesekian dari materi kita hari ini. Dan satu lagi terakhir ya, masih ada satu poin terakhir yang akan kita bahas. Ada yang memang saya skip di sini, berarti ya itu dibaca saja, tidak untuk kita bahas di bagian ini ya. Saya ke sini sekarang ya, ke poin yang capital budgeting internasional ya. Capital budgeting internasional nih. Ya. Capital budgeting internasional itu sebetulnya model capital budgeting yang sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bahwa di sini teknik yang digunakan masih sama, menggunakan NPV seperti yang lalu-lalu sudah kita lakukan. Bahwa keputusan itu kalau mau diterima adalah harus NPV-nya positif kan gitu. Ya ini juga sama. Jadi teknik NPV-nya sebenarnya tidak berbeda. Hanya saja karena ini adalah transaksi internasional, mana transaksi internasional itu melibatkan nilai tukar yang berbeda kan gitu ya, maka ada proses yang harus kita lakukan sebelum sampai kepada NPV itu sendiri, yaitu mengkonversi cash flow-nya. Biasanya akan terpengaruh cash flow-nya di situ, karena cash flow itu biasanya pakai standar mata uang yang berbeda ya. Nah, jadi kalau capital budgeting internasional ini urusannya adalah mengadjust cash flow-nya saja ya, agar mata uangnya bisa diukur ya. Nah, biasanya seperti ini gambarannya ya, saudara-saudara. Jadi misalnya ini ada satu perusahaan ya, katakanlah perusahaan apa nih di Amerika, perusahaan A ya. Perusahaan A di Amerika, dia mau invest, mau bikin project katakanlah di satu negara, ini di Amerika ya. Dia mau invest di negara lain, yaitu negaranya katakanlah di sini dipilih South Africa di sini di gambar soal ini ya. Itu saya gambarkan di atasnya gitu ya. Nah, kan kita tahu bahwa suatu project bisa dianalisis capital budgeting-nya ya, dengan menganalisis cash flow-nya. Ya. A ini invest ke South Africa, ya, pasti mengeluarkan uang kan, gitu kan, ya. Mungkin dia akan mengeluarkan uang dalam bentuk dolar, gitu kan, dolar.
terus ditransferlah ke South Africa, ditanamkan di sana. Di South Africa sendiri kan mungkin harus dibelanjakan, ya kan, dibelanjakan dalam South Africa mata uang sana, ya. Di sini katanya rand gitu, SAR, ya, saya sebut saja SAR. Jadi dolar yang direncanakan untuk dikirimkan sebagai investasi awal itu harus di-convert dulu menjadi mata uang setempat, ya, kan seperti itu. Itu untuk cash flow yang pertama, ya. Nah, nanti setelah proyek berjalan kan nanti si proyek di SA ini kan nanti ada dapat income tuh, katakanlah income, dan itu adalah cash flow-nya sendiri, anggaplah langsung, ya. Misal dia dapat 10 juta tahun pertama, 10 juta tahun kedua, 6 juta, 6 juta. Itu kan setelah beroperasi, ya. Diasumsikan setelah beroperasi, kan planning ke depan, ya, beroperasi dalam mata uang setempat. Nah, mata uang ini nantinya rencananya kan akan ya katakanlah dikirimkan balik ke Amerika. Dikirimkan ke Amerika, ditransfer lah gitu ya, direpatriasi istilahnya, direpatriasi kalau Anda lihat di situ artinya dikirimkan kembali, ya. Dikirimkan kembali ke Amerika, ya istilahnya sebagai kontribusi income lah gitu ya. Kalau dalam model parent subsidiary itu kan biasa ya, proses bisnis seperti ini kan, ya anggaplah si perusahaan di Afrika ini subsidiarinya transfer uang ke parentnya. Nah, nanti itu kan karena di sini diperoleh dalam bentuk mata uang Afrika, dikembalikan ke Amerika kan harus ditransfer dalam bentuk dolar lagi. Nah, itu berarti ada konversi lagi, nilai tukarnya berapa, ya. Nah, itulah prosesnya yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghitung cash flow itu, ya. Kita bisa menghitung nilainya cash flow itu berapa dengan konversi antar mata uang. Baru nanti setelah dapat angkanya, angka setelah konversi, karena di sini yang menginvest adalah perusahaan Amerika, ya kan, berarti kita kan harus menghitung semua angkanya dikembalikan ke dolar semua kan gitu, ya, sehingga nanti dapatlah cash flow itu dalam dolar. Setelah dolar nanti dihitung NPV-nya, seperti itu kira-kira gambarannya. Nanti kita bisa lihat ini baru saya ceritakan step by step-nya, nanti secara runtut urutannya akan kita lakukan, ya. Jadi gitu ya gambaran prosesnya. Dan sekarang ya, jadi tergambar ya kira-kira apa yang harus dilakukan ya untuk menyelesaikan kasus-kasus capital budgeting yang internasional ini. Jadi kita identifikasi cash flow-nya sesuai dengan nilai tukar gitu ya, dengan konversi nilai tukar, exchange rate-nya gitu ya. Terus ada satu lagi yang harus kita cari atau kita temukan nilainya. Bahwa untuk menghitung NPV itu kan dibutuhkan discount factor, ya enggak? Kan? Discount factor itu kan required return. Nah, return-nya berapa nih? Biasanya disediakan sih datanya. Disediakan datanya. Discount factor Anda bisa menggunakan ya, karena investment ini investment perusahaan Amerika. Biasanya kan di Amerika punya standar return ya. Return untuk investasi yang dilakukan di negaranya sendiri. Ya. Misal perusahaan Amerika punya uang, kalau dia uang itu seandainya digunakan untuk investment di negara sendiri kan dia dapat return tuh. Anggaplah invest di yang risk free dulu ya, risk free. Risk free return-nya ternyata 4%. Itu kalau di Amerika ya 4% ya. 4%. Risk free ya, free resiko. Ya. Nah, cuman ini kan sekarang konteksnya investment ini dilakukan di negara lain, di mana negara lain itu tentu berbeda risikonya dari Amerika. Karena itulah
karena berbeda risikonya, dan biasanya negara di luar Amerika itu apa namanya, kalau dibandingkan ekonominya, ekonomi Amerika itu kan juga standar dunia ya, biasanya negara lain itu risikonya jauh lebih tinggi. Nah, jadi kadangkala perusahaan Amerika ini akan minta lebih tinggi, tidak cukup dengan 4% saja. Ditambahkanlah yang namanya premiumnya, premium untuk resiko. Karena apa ya, dijalankan di negara lain gitu ya. Kan tadi investasi mau ditanamkan di Afrika kan gitu ya. Dapatlah 10% ternyata premiumnya. Jadi kita tinggal masukkan 10% sebagai tambahannya. Sehingga total return yang diharapkan dari investasi ini jumlahnya nilainya adalah 14%. Ya. Dan inilah nanti akan kita gunakan sebagai nanti diskon faktornya untuk menghitung NPV nanti. Ya. Gitu. Jadi variabel kedua tadi yang saya tulis itu sudah terselesaikan juga di sini ya. Nah, tinggal kita operasionalkannya ya. Oh ya, ini tambahan ada satu lagi, disediakan data exchange rate di sini. Ada spot exchange rate yang nilainya 0,11 dan forward exchange rate ya, yang nilainya 0,107 atau 107 basis point ya gitu ya. Untuk 1 tahun, forward 1 tahun. Ya. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita bisa hitungkan sekarang. Ya. Nah, jadi cek ke ini dulu saja nih. Ya. Jadi I-nya sudah ketemu 14%. Cash flow-nya dalam mata uang Afrika ini ya. Diberikan datanya 20 juta, 10 juta dan seterusnya ya. Ya, karena tadi kita harus mendapatkan nilai dalam dolar kan ya, harus kita konversi untuk kita hitung NPV-nya. Jadi nggak bisa langsung dengan angka 20-nya kita NPV-kan terus di-convert. Enggak ya, jadi kita convert dulu baru di NPV-kan gitu ya tekniknya. Di-convert dulu. Nah, caranya convertnya gimana? Tadi itu kan disediakan spot trade. Spot trade itu sebenarnya bisa langsung dipakai. Untuk apa? Spot trade bisa kita pakai untuk mengkonversi yang sesuai di sini. Yang sesuai itu kalau spot trade itu hanya berlaku untuk di periode 0. Spot trade kan nggak bisa di periode 1 karena itu untuk 1 tahun ke depan kan, gitu ya. Jadi spot trade boleh dipakai untuk di sini kali 0, berapa tadi 11 ya. Ini saya tulis dulu. Jadi nanti masalah operasionalnya yang cocok apakah kan spot trade tadi juga ada dia direct quote atau indirect quote tuh, nanti harus kita lihat lagi ya. Jadi jangan langsung itu jadi untuk pengalinya. Enggak ya, ini kita perlu lihat lagi juga ya. Itu untuk ininya dulu saja. Jadi artinya spot trade di sini Anda bisa jadikan pengkonversi dulu ya. Pengkonversi di cash flow tahun 0. Terus kan kita butuh pengkonversi juga di tahun 1. Ada nggak nilai tukarnya? Kebetulan ada, yaitu gunakan yang ini, forward 1 tahun. Karena ini kan 1 tahun itu kan untuk 1 tahun ke depan tuh. Ya, yang nilai akan kita terima 1 tahun ke depan. Jadi sama aja seperti yang cash flow ini 10 juta ini akan kita terima 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan. Jadi itu bisa kita konversi dengan 0,107. Ya, ini sekali lagi saya tuliskan dulu ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya yang tahun kedua, ketiga ini pakai apa, Pak? Apa boleh pakai 0,107 juga karena itu forward? Jawabannya kalau Anda langsung 107 itu nggak bisa. Karena 107 itu adalah forward 1 tahun saja. Ya. Forward 1 tahun saja. Sementara tahun kedua itu kan periode waktunya sudah 2 tahun, kan pasti berbeda. Masalahnya memang forward itu tidak bisa, tidak tersedia datanya di atas 1 tahun ya. 2 tahun itu nggak mungkin, nggak ada ya datanya ya. 3 tahun juga lebih nggak ada lagi, dan 4 juga impossible ya.
Kalau gitu pakai rate berapa, Pak? Nah, caranya kita pakai yang mirip seperti interest rate parity tadi, kita pakai rasio ya, pakai rasio. Rasio ini gampangnya gini. Kalau forward itu ya kan kita bandingkan dengan spot, itu kan forward itu kan nilai yang akan diperoleh di masa yang akan datang ya. Kalau forward itu kita bandingkan dengan spot yang nilainya adalah A, maka sebetulnya nilai tahun pertama ini ya, nilai konversi tahun pertama ini sebenarnya tidak lain adalah A, ya kan gitu ya. A dikali spot sehingga dapatlah forward. Ya enggak? Bisa diterima nggak kira-kira ini ya. Jadi kan forward itu nilai di masa yang akan datang tuh, ya kan? Jadi nilai di masa yang akan datang itu kan dia, kalau kita bicara kayak future value aja gitu ya. Future value itu kan adalah berapa dia tumbuh dari nilai prinsipalnya saat ini. Ya kalau kita anggap spot itu prinsipal, maka dia akan menjadi future dengan rate berapa? Dengan rate ini yang saya bilang A ini. Ya. Maka kita bisa bandingkan. Jadi kalau mau mencari future, A kita kalikan S ya dapat. Ini sebenarnya sama aja saya pakai mazhab coret-coret tadi aja, cuman sekarang saya agak ganti saja variabelnya gitu ya. Jadikan A aja biar simple gitu kan ya. Nah, jadi 1 tahun ke depan itu adalah sama aja saya mengkalikan S dengan rasio forward per spotnya. Nah, kalau 2 tahun berarti sama aja sebetulnya adalah saya mengalikan A dikali S tahun pertama kalikan A lagi ya, karena untuk tumbuhnya, pertumbuhan dari si forward itu loh ya. Sehingga kalau disederhanakan ini sama aja dengan A kuadrat kali spot nanti ya, gitu ya ceritanya. Kalau gitu dengan cara yang sama, yang ketiga ini A kuadrat kali S A pangkat 3 gitu ya, karena tambah satu lagi A pangkat 4 itu kali S. Ini A pangkat 1 kan gitu, ini A pangkat 2, A pangkat 3. Jadi kuncinya apa? Kuncinya ada di kalau Anda mau mendapatkan konversi mata uang itu, carilah rasionya saja kalau gitu. Forward dibagi spotnya ya. Tahun pertama forward dibagi spot, ini kan berarti sama aja saya 0,107 per 0,11. Kalau saya kalikan S lagi kan berarti kali 0,11 berarti ya sama aja 0,107 tetap ya, nggak berubah kan gitu. Tahun kedua ya 0,107 per 0,11 pangkat 2 kuadrat ya dikali spotnya saja nanti ya, dikali spotnya. Sehingga dapatlah ini. Dapatlah seperti ini modelnya. Ini modeling konversinya dulu ya. Tahun 0 tadi kita kalikan spot saja, aman ya, 0,11 ini kan spot rate-nya tadi sesuai dengan di soal ya. Tadi kan soal memberikan spotnya, saya tulis lagi aja 0,11, forward 1 tahunnya 0,107. Ya kan gitu. Ya. Terus tahun pertama sebenarnya kita bisa gunakan saja forward rate tadi kan 107. Hanya di sini kita hitung F per S-nya ya. Yang ini tadi yang saya sebut A, inilah tadi A itu kalau di sini angkanya 0,9. Ya, rasio dari forward dibanding dengan spotnya. Dikali dengan ini spotnya. 0,11 kan spotnya. Spot ini spot ya. Ini A pangkat 1, ini pangkat 2 A kuadrat berarti ya tadi ya. Ini pangkat 3 A pangkat 3, ini A pangkat 4. Jadi Anda kalikan angka-angka ini nanti dapatlah di sini nilai konversinya. Ingat ini nilai konversi ini belum tentu memang langsung dikalikan dengan cash flow tadi karena kita harus
match-kan dulu dengan jenisnya, apakah itu direct atau indirect yang cocok ya. Gitu kan? Jadi kita temukan dulu angka 0,11 kali 0,9727 itu berapa? 0,107. Ya ini sama dengan forward saja kan, sama ya. Inilah forward rate 1 tahun tadi. Ini ya, ini dapatnya 0,104. Ya seolah-olah itu sebetulnya forward rate 2 tahun, tapi itu memang hasil hitungan kita aja ya. Dan yang berikutnya sama, oke, pangkat 3 terakhir ya, dan sampai pangkat 4. Oke, jadi setelah dapat ini dulu tadi ya, angka-angka dasar konversi. Nah, sekarang yang mau kita konversi angkanya apa nih? 20 tadi kan 10. Ini satuannya apa? Satuannya kan SAR. Mau kita konversi ke dolar. Kan tentu nggak bisa kita langsung pakai SAR ini saja. Kalau kita kalikan kan jadi SAR kuadrat lagi tadi ya. Nah, karena itulah ini dicari apa? Direct quote-nya gitu. Karena yang kita butuhkan direct quote. Direct quote gimana caranya? Ya tinggal diseperkan lagi nih. Seper 1, karena direct quote kan kembali ke rumus awal tadi pertama, direct quote adalah 1 per indirect quote, atau sebaliknya indirect quote sama dengan 1 per direct quote ya. Sehingga nanti yang kita jadikan pengali adalah angka yang terakhir ini, 20 minus 20 SAR ini kali 9,0909, karena ini adalah dolar per SAR ya. Sehingga kalau kita kalikan SAR-SAR-nya hilang, tinggal dolar, sehingga dapatlah angkanya ya ini ya, angkanya adalah yang ini, kita kalikan min 20 kali 9 0909 181 10 kali 93 ini ya, dan seterusnya semua dalam dolar kan, sehingga bisa dihitung NPV-nya. Caranya NPV ya seperti biasa mengira NPV. Masukkan Excel ya kan, Anda klik sama dengan di kolom Excel itu NPV itu kan, di selnya buka kurung, tuliskan 14% di sini ya kan. Kalau NPV kan rumusnya tinggal masukkan masing-masing angka ini ya. Masukkan masing-masing angka, nanti akan dia hitungkan NPV-nya. Ingat kalau pakai kodenya NPV, nilai yang ini jangan dihitung ya, nilai ini jangan dimasukkan juga, maksudnya bukan angka pertama. Kalau dia ditaruh di angka pertama di model ini nanti di present value kan, jadi angkanya akan beda lagi ya. Jadi ini dikecualikan, disendirikan ya. Ini balik lagi ini di bab sebelum Anda UTS kemarin itu, ini kan yang sudah kita bahas ya, teknik mencari NPV-nya. Itu udah bisa lah kalau saya nilai ya. Jadi angkanya adalah ternyata dapat NPV 50 juta. Dan ini berarti positif. Kalau positif berarti kesimpulannya proyek ini diterima ya. Karena investment perusahaan Amerika di situ berarti worth it angkanya. Saya mengeluarkan dolar, nanti ditukar ke SAR untuk investasi, dibelanjakan di sana, oke, menjadi initial outlay saya. Nanti setelah dapat uangnya ditransfer ke perusahaan saya lagi di Amerika, dikembalikan nilainya dalam bentuk dolar, dan ketika dihitung seluruh cash flow saya tadi dalam dolar dibandingkan dengan initial outlay-nya, ternyata masih positif. Berarti kan untung ya, kira-kira gitu ya. Jadi ceritanya investasi luar negeri saya adalah investasi yang dikatakan menguntungkan dan diterima kalau gitu. Ya itu saja. Jadi itu gambarannya ya. Prosesnya yang agak panjang memang mengkonversi ini tadi ini ya. Sampai ketemu angka dolar itu sendiri kan memang ada beberapa proses nih. Tapi saya yakin kata kuncinya tinggal spot tadi kan available datanya. Ini available datanya. Hanya tinggal dikonversi ke direct quote-nya saja tadi kan. Yang belum ada kan tahun kedua, 3. Nah ini tadi caranya, yaitu rasio F per S-nya Anda kuadratkan. Anda bukan dikuadratkan, maksudnya dipangkatkan dengan periodnya ya.
kalau periodnya itu periode 2 berarti pangkat 2, periodnya pangkat 3 untuk periode 3, dan kalau periode 4 berarti pangkat 4 kan gitu ya. Dan jangan lupa itu baru faktor A-nya saja dan harus dikalikan S lagi. Kenapa? Karena dasar bertumbuhnya nilai forward itu kan dari sport, nilai sport yang kita asosiasikan tadi seperti mirip kayak prinsipalnya ya. Jadi sama seperti mencari future value dari exchange rate gitu kan gitu. Ya future itu kan istilah lainnya masa depan ya, mirip ya sebenarnya sinkron saja future ya future value-nya gitu ya. Oke, baik. Jadi saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan terakhir ini ya. Dan walaupun tadi sudah kita coba saya jelaskan hitung-hitungnya menggunakan bahan slide tadi, Anda juga sudah saya berikan template-nya sebenarnya untuk Excel-nya yang bisa digunakan untuk menghitung model tadi ya, yang bisa dipraktekkan nanti sendiri, baik bisa dicoba langsung dengan soal yang tadi saja yang sama atau soal yang lain ya, silakan itu bisa digunakan nanti template-nya ya. Dan barangkali itu saja materinya. Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya buka sekarang forum tanya jawab dulu. Kalau ada, dan berarti UASnya sampai dengan poin yang terakhir ini ya, itu yang harus dipersiapkan ya. UASnya nanti ya sama seperti UTS lah kemarin, 40 soal PG ya, 3 soal esai ya, kerjakan sebaik-baiknya ya, semuanya dikerjakan ya. Kerjakan yang Anda anggap mudah terlebih dahulu, silahkan ya. Yang mudah versi Anda kan tidak sama antar orang, bisa saja ya berbeda-beda. Jadi silakan dikerjakan yang termudah dulu. Yang pilihan ganda pun saya rasa bisa dikerjakan dari paling mudah. Hanya saja nanti kalau pilihan ganda itu kan nggak sulit arrange space space penulisan jawabannya tuh. Jadi yang nggak boleh ya urutannya tetap Anda bikin urut saja gitu kan, karena tinggal yang belum bisa diisi yang kosongkan saja, tinggal isi nomornya dulu 41 sampai 40, mana yang bisa diisikan itu kan. Karena pilihan ganda itu kan tidak ada kewajiban harus Anda bikin caranya, tidak ada ya, sama sekali tidak ada aturan di pengerjaan UAS itu Anda memberikan urutan tata cara mengerjakan mendapatkan jawaban pilihan ganda, tidak ada ya. Jadi itu sama sekali tidak dibutuhkan ya. Ya monggo saja kalau ada yang mau menambahkan, itu tidak wajib lah ya, istilahnya option ya. Silakan saja kalau ada waktunya, tapi kalau memang tidak sempat tidak perlu, tidak mengurangi nilai juga ya. Nah, tinggal yang esai ikuti atau jawab sesuai dengan ketentuannya ya. Apa yang diminta di situ ya itulah yang dijawab ya. Kalau tidak dipenuhi berarti memang belum lengkap jawabannya ya. Ya itu, saya rasa mungkin itu ya sudah sekilas menjelaskan sedikit tentang UASnya, dan yang lebih lengkapnya ada di LMS, sudah saya bagikan ya sedikit kisi-kisinya ya untuk dipersiapkan. Masih sama open book juga, bisa pakai alat bantu hitung, pakai kalkulator, pakai Excel, pakai template Excel pun silahkan ya, asalkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Itu guidance-nya ya, yang lain-lain tidak diatur di situ berarti ya tidak diperkenankan barangkali dan dilarang untuk bekerja sama dan sebagainya ya. Ada pertanyaan lagi? Terakhir kalau ada. Nggak ada ya kayaknya ya, daripada mungkin kalau memang tidak ada, daripada lama-lama saya tunggu ya, mungkin bisa saya cukupkan barangkali ya. Dan setelah ini nanti ada satu soal yang dikerjakan setelah ini, masih cukup waktu, masih cukup banyak ya. Nah, waktu kemudian soalnya itu saya rasa maksimal 20 menit aja bisa ya. Tidak perlu lama-lama, atau bahkan 15 menit bisa, tapi saya kasih set 20 menit lah bisa. Karena hanya 10 soal ya untuk Anda kerjakan di kuisis nanti ya. Sudah saya open, nanti tinggal saya bagikan saja kodenya. Nanti
untuk dikerjakan sama-sama. Izin Oke. Pak. Ya. Terkait teknis UAS nanti Pak, semisal nggak pakai rumus manual Pak, kita pakainya Excel kayak kemarin itu di UTS kan Ditulis yang Excel-nya KBTM. gitu ya, NPV, Iya Pak, Excel gitu. rumusnya atau gimana? Ya monggo Ya. aja, saya enggak masalah. Yang penting apa yang Anda gunakan saat itu yang Anda tuliskan gitu ya. Itu aja prinsipnya. Tidak harus misalnya rumusnya apa tuh? Ya katakan ini contoh saja, bukan berarti ini bakal keluar di soal enggak atau gimana. Pokoknya kayak ada rumus yang panjang kayak Black-Scholes model itu ya. Anda ternyata menghitung sudah pakai Excel nih, sudah ada bagian Excel-nya, Anda bikinkan di situ, kan mungkin lupa rumus asalnya Black-Scholes. Ya nggak usah ditulis Black-Scholes-nya itu ya sama aja, udah understood lah itu ya. Anda tuliskan tabel yang sudah Anda siapkan itu sebenarnya sudah mengikuti hitung-hitungan Black-Scholes tadi ya, sudah dibagi per kolom. Ya itu dituliskan saja udah benar kok ya, enggak masalah. Ya, itu contoh ya. Yang lain-lain juga NPV tadi tidak harus bikin NPV satu per cash flow-nya per 1 plus rate juga tidak mesti. Kalaupun Anda ternyata mengerjakannya bikinnya dari Excel dalam sama dengan NPV, angka-angka tadi dituliskan ya itu sudah cukup ya. Tidak masalah ya. Ada lagi? Ya. Pertemuan terakhir di kami ingin memberikan kenangan-kenangan berupa juga mata berupa sertifikat untuk pengajar. Waduh, ada sertifikatnya. Dan saya mewakili teman-teman kelas 445 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah bersamai kami membagikan ilmu, pengalaman, motivasi yang sangat berharga selama 1 semester ini. Ya. Dan juga memohon maaf apabila ada perilaku atau kata kami selama di kelas yang kurang berkenan di hati Bapak. Semoga sama ya. Keluarga selalu dalam setiap usaha maupun pekerjaan. Dan kami memohon maaf, memohon doanya agar kami diberikan kelancaran dalam mengerjakan UAS nantinya. Pasti ya. Saya doakan lancar semuanya dan sukses lah ya. Saya sih berharap semuanya lulus dan tidak ada yang tertinggal dengan nilai yang memang sesuai dengan yang diinginkan, diharapkan ya. Tapi itu sesuai dengan usaha masing-masing juga ya. Itu ya. Terima kasih ya. Ada lagi Mas Kukuh tadi. Makasih Mas Kukuh ya. Jadi dibantu oleh izin Pak, karena ini pertemuan terakhir, boleh kita foto bersama buat kenang-kenangan. Silakan. Saya ngikut aja nih, yang mengatur dari kalian saja ya. Oke, baik teman-teman. Boleh di-on-kan dulu buat videonya. Oke, sudah. Ini untuk tag pertama, boleh pakai gaya formal aja dulu. Untuk slide yang pertama, 3, 2, 1. Lalu yang kedua, 3, 2, 1. Nah, terus lanjut ke tag kedua, boleh pakai gaya bebas, silakan. Silakan. Slide pertama, 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Pak. Oke, terima kasih ya. Udah selesai berarti.